Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini di perjalanan Jakarta Lampung, coba memberi pelajaran lagi ilmu hukum. Ada yang bertanya dengan saya, ada yang inbox menanyakan tentang hak milik. Dia bercerita bahwa dia empat beradik, dia anak terakhir. Terus adiknya ini bilang kepada kakak dan ibunya, sebelum bapak meninggal, bapak itu meminta rumah ini untuk saya, untuk adik maksudnya. Terus kakak-kakaknya tiga merasa tidak benar itu. Terus nanya sama saya, bagaimana solusinya Pak? Kita mau dibagi, tapi adik itu merasa itu punya dia. Menurut Bapak seperti apa? Ya. Kita dengar cerita adik itu seolah-olah mendapat wasiat. Kalau wasiat itu harus wajib kita laksanakan. Itu kalau pemberian di saat orang tua masih hidup, itu bisa dibilang hibah. Benar atau tidak, negara kita ini adalah negara hukum. Negara kita ini harus mempunyai dasar apabila kita memastikan, apabila kita membuat produk, nah itu kan membuat produk hibah dan sebagainya. Kalau dengar cerita dikaitkan dengan negara kita, negara hukum, tidak bisa begitu saja kita percaya bahwa tanah, rumah itu milik adik. Kalau tidak ada tulisan, kita tidak bisa mengakui, kita tidak bisa mengiyakan. Jadi tidak bisa adik mengklaim itu punya dia semua, kecuali ada oret-oretan dari kakak. Kalau ada oret-oretan dari kakak, dari bapak orang tua ke adik-adiknya, is okay, bisa. Tapi kalau nggak ada, nggak bisa. Ya, jadi cerita itu artinya belum ada bagi waris, belum ada bagi tentang harta kekayaan warisnya, itu belum ada. Kakak adik belum kakak-kakaknya ya berhak tentang tanah itu gitu loh, berhak tentang tanah itu, kecuali adiknya mendapat suratnya. Penetapan waris tadi juga ada di materi tadi, ada juga salah satu peserta menanyakan, ini kebalik, ini kakaknya yang pertama mengklaim kalau dia punya semua. Kakak yang pertama tidak mau dibagi waris. Nah, adik-adiknya maunya bagi sesuai dengan penetapan, sesuai dengan ajaran, sesuai dengan pedoman undang-undang yang ada. Tapi kakaknya tidak ada. Kalau saya sih awalnya menyarankan baik-baik sajalah, artinya nggak enak antar keluarga saling gugat waris. Nah, kalau bisa ajak pemohonan waris, ajak keluarga untuk bagi waris pakai permohonan, jadi semuanya tanda tangan sebagai pemohon. Tapi kalau memang tidak mau betul, baru digugat gitu. Tapi saran saya kalau keluarga duduk bareng aja lah, duduk bareng. Ada juga masalah harta. Adik-beradik ini harta orang tuanya sekarang atas nama kakaknya yang paling tua, karena atas nama tua. Bicara hukum, yaitu punya kakaknya, walaupun dalam teori adik-adiknya merasa itu belum ada pembagian waris, tapi sekarang sertifikat atas nama kakaknya.
atas nama kakaknya, ya itu punya kakaknya. Adiknya jangan mengklaim wah itu punya orang tua saya, nggak bisa. Kita bicara hukum, harus buktikan dulu adiknya itu kalau itu harta dia juga gitu, ya digugat pembagian waris dan sebagainya. Kalau dia udah atas nama kakaknya, ya walaupun berdalil dulu kakak buat itu supaya jadi sertifikat, loh. Kenapa kalian setuju? Itu loh, bicara hukum. Sekarang jangan sok pintar. Jadi kalau memang itu sudah atas nama kakak, ya adik-adiknya ya legowo. Kalau memang mau dibagi, baik-baiklah sama istrinya. Atau gugat di pengadilan. Jangan merasa bicara hukum nggak bisa. Ini punya A, B, C, Z, nggak bisa. Kalau tanah itu siapa atas nama itu yang punya. Siapa yang atas nama itu yang miliki. Nggak bisa main atur-atur aja. Nggak bisa merasa mengklaim bicara hukum, nggak bisa. Ada sertifikatnya dipegang sama adeknya, si kakaknya marah. Kamu sih penjara, nggak bisa. Penjara dari mana bro? Begaulnya kemana? Itu loh. Kalau itu masih atas nama seseorang, nama kakak, adik-adiknya nggak bisa mengklaim, apalagi membuat laporan polisi. Dasar laporan polisinya opo gitu loh, banyak bergaul, banyak ngobrol, banyak nanya ya. Terus itu masalah tanah, masalah waris dan sebagainya. Itu tadi yang adik-beradik, yang adiknya mengklaim bahwa dia punya semua, tidak bisa, karena kalau tidak ada bukti dia hibah, tidak ada bukti surat, oret-oretan dan sebagainya, nah itu artinya milik bersama. Adiknya tidak bisa mengklaim. Begitu juga kakaknya tadi. Ini sama sih sebenarnya permasalahan. Kalau permasalahan ini baru siang tadi ada peserta bertanya sama saya, peserta PKPA. Ya mudah-mudahan YouTube ini dapat membantu, mudah-mudahan YouTube ini dapat memberi pencerahan. Kalau pengen jelas lagi bisa inbox, bisa WA saya, SMS saya, atau telepon saya. Yang jelas nomor handphone saya sudah beredar di WA sebelumnya. Itu aja dari saya, semoga dapat membantu pencerahan ilmu hukum dari saya. Lampung Tengah, Tony Sastrajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.